Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sepak bola. Kembali lagi bersama saya Ahmad Jaki yang akan prediksi pertandingan laga uji coba Timnas Indonesia yang akan menghadapi Timnas Myanmar. Untuk memprediksi pertandingan selanjutnya, tentunya saya akan ditemani rekan saya. Ini dia Bung Utai. Oke Mutai, gimana kabarnya Mutai? Alhamdulillah. Oke, untuk pertandingan kali ini Mutai, laga uji coba Timnas Indonesia yang akan menghadapi Timnas Myanmar. Mutai, persiapannya Mutai, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus dibenahi oleh Timnas Indonesia Mutai? Tentunya Baji, masih banyak PR, masih banyak yang harus diperbaiki oleh Timnas kita Baji. Kita berkaca tentunya dari pertandingan terakhir kita Baji, ketika kita melawan Afghanistan yang kita ditaklukkan kemarin itu dengan skor tipis 1-0. Di situ masih banyak nampak sekali kekurangan atau kelemahan timnas kita. Salah satunya yang paling mendasar adalah masih banyaknya kesalahan-kesalahan passing Bajaki. Ditambah lagi masih mandulnya di depan timnas kita. Tentunya itulah yang menjadi pusat perhatian atau sorotan bagi terutama tim pelatih kita, sang pelatih Coach Sintayong yang sangat kecewa sekali karena banyaknya kesalahan-kesalahan umpan atau kesalahan passing yang sangat besar sekali tentunya. Iya benar, karena itu sudah diinstruksikan di latihan timnas Indonesia Mutai. Bahkan di media sosial pun ramai sekali Mutai ketika Sintayong memberikan contoh cara passing yang benar itu seperti apa Mutai. Tetapi ketika di lapangan apakah tidak berjalan, apakah tidak sesuai instruksi pelatih Mutai? Ya tentunya ini merupakan masih memang mungkin masih dalam proses adaptasi pemain saling mengenal satu sama lain karena mereka tentunya masih mungkin belum lama bergabung ya. Dengan mungkin dengan seiring waktu, dengan kebersamaan mereka, mudah-mudahan komunikasi, chemistry satu sama lain tentunya mudah-mudahan makin lama makin padu dan makin enak lah dan saling mengerti satu sama lain. Kerja sama tim itu emang paling kesalahan yang paling mendasar adalah passing yang emang mendasar, bahkan sekelas mantan penyerang timnas Indonesia Kurniawan Dwi Widianto pun mengomentari kesalahan-kesalahan passing timnas Indonesia Bung Utai. Karena emang kesalahan passing itu kesalahan yang sangat-sangat mendasar sekali dan tentunya ini jangan sampai terjadi. Itu jangan sampai terjadi di laga sesungguhnya Buta ya. Apalagi laga nanti di Piala AFF nanti jangan sampai terjadi. Benar sekali Buta. Dan untuk laga nanti Buta ketika menghadapi timnas Myanmar, Elkan Bagot dan Egy Maulana Fikri dipastikan tidak akan bisa mengikuti laga nanti Buta. Ya, karena emang sekarang ini bukan masuk lagi kalender FIFA, bukan masuk lagi FIFA Matchday yang otomatis Elkan Bagot harus pulang ke tim asalnya yaitu Ipswich dan begitupun dengan Egy Maulana Fikri yang emang diizinkannya ketika dalam FIFA Matchday aja masuk kalender FIFA dan kali ini tidak masuk kalender FIFA sehingga Elkan Bagot dan Egy Maulana Fikri dipanggil ke masing-masing Mutai. Mungkin yang tersisa hanya Witan Sulaiman dan Asnawi Mangkala Mutai dan Asnawi Mangkala yang sedang berkarir di luar negeri yang berkarir benar sekali Mutai. Asnawi ya, apakah kehilangan Elkan Bagot dan Egy Maulana Fikri ini akan berdampak yang kurang baik Bung Utai? Ya tentunya enggak Bajai, karena emang di timnas kita banyak sekali dari kedalaman timnas kita telah mempersiapkan banyak opsi tentunya. Ketiadaan Elkan Bagot tentunya sudah terbiasa dengan diisi oleh Fahrudin. Ketika kemungkinan besar Fahrudin akan berduet dengan Iqbal Nepo seperti itu. Dan yang jadi PR Butai, lini serang timnas Indonesia Butai kurang tajamnya. Apakah memerlukan striker yang kita tahu di tahun-tahun belakang Butai ketika kita timnas Indonesia kita adanya Kurniawan Dwi Widianto, Bambang Pamungkas, Buat Salosa, Budi Sudarsono Butai. Apakah perlu pemain-pemain seperti itu Butai? Ya emang sekarang itu belum ada penggantinya Bajai, mungkin emang belum ada penerusnya. Karena memang sekarang selain jarang secara tipikal pemain-pemain sekarang tuh baik jangankan di timnas kita Bajai, jangankan di negara kita dan negara-negara luar pun, di negara-negara dunia pun sekarang itu memang sudah jarang yang pemain yang bertipikal sebagai striker murni. Kebanyakan sekarang ini strikernya striker modern yang selalu mau bergerak menjemput bola ke belakang, dan kebetulan di era mereka ini
banyak tim sekali yang menggunakan pola formasi 4-3-3 yang merupakan kerjasama tim, seperti mengandalkan kerjasama tim. Postman berarti menurut saya. Ya, dengan dalam formasi postman. Sama seperti Liverpool mungkin ya, striker bayangan. Kebetulan ditambah lagi mungkin Bajaki kenapa susah sekali memunculkan striker baru di timnas kita, striker tajam di timnas kita, karena emang di klub masing-masing pun tidak ada Bajaki. Mungkin jarang sekali atau tidak ada pemain lokal kita yang diberikan kesempatan di klub masing-masing, karena banyaknya atau hampir semua rata-rata setiap klub di BRI Liga 1 di Liga 1 mengandalkan striker-striker asing. Mungkin itu salah satu penghalang munculnya striker tajam di timnas kita. Saya setuju sekali Mutai. Salah satu penghalang tidak adanya striker karena emang striker yang bermunculan ya benar sekali Mutai, karena emang setiap klub di Liga Indonesia itu selalu mengandalkan striker asing Mutai. Dan bahkan yang bertengger di top skor Liga 1 sekarang ini Mutai adalah pemain-pemain asing Mutai. Ya, pemain asing selalu selalu yang menjadi top skor itu adalah pemain asing. Itu mungkin salah satu yang menghambat munculnya striker tajam di timnas kita. Di timnas ini itu Mutai. Oke, mungkin mungkin untuk kedepannya apakah emang lebih sedikit diberi peluang untuk striker asli Indonesia ini Mutai? Ya tentunya sebenarnya harus, dan sekarang tuh harusnya emang di era di era liga profesional tentunya itu klub pun mempunyai hak dan mempunyai hak masing-masing pemain mana yang akan dipercaya sebagai striker. Namun tentunya dari situ tentunya pemain-pemain lokal pun jangan putus asa, dan tentunya terbuka lebar untuk bersaing menunjukkan kapasitas permainannya. Benar sekali Mutai. Yang menarik Mutai di sini adalah Irfan Jaya. Kita tahu di PSS Sleman menjadi top skor PSS Sleman dan penampilannya cukup gemilang dan menjadi sorotan Mutai ini Irfan Jaya Mutai. Ya mudah-mudahan Irfan Jaya pun nanti akan menjadi bintang juga di timnas kita. Ya, karena permainannya dan tampil percaya diri dengan ketiadaan Egri Maulana Fikri yang tidak diizinkan dan kembali ke klubnya, kemungkinan besar Irfan akan dipercaya berduet dengan Witan Sulaiman. Dan mudah-mudahan tentunya Irfan Jaya akan tampil prima dan ngotot dan tampil percaya diri, tentu yang lebih utama karena kebanyakan timnas kita itu seringkali terkendala dengan kurang percaya dirinya atau mentalnya Mutai. Ya benar. Yang menjadi pemain favorit saya di situ adalah Ricky Kambuaya Mutai. Kita tahu di 2021 ini Ricky Kambuaya menjelma menjadi pemain yang gemilang, yang cemerlang sekali Mutai. Ya, sangat mencuri perhatian penampilan dari Ricky Kambuaya ini baik di klub maupun di timnas kita, bahkan dia dipercaya sampai dipercaya oleh Sintayong tentunya di timnas kita. Tentunya itu adalah menjadi modal berharga bagi Ricky Kambuaya untuk membuktikan kapasitasnya di Piala AFF. Semoga Ricky Kambuaya terus mengasah kemampuannya dan mudah-mudahan jangan sampai cedera. Itu dia. Mudah-mudahan semua pemain timnas Indonesia jangan sampai cedera Mutai. Itu yang selalu kita doakan Mutai. Iya, benar sekali. Menarik sekali Mutai untuk pertandingan laga nanti Mutai. Prediksi formasi timnas Indonesia jelang laga nanti menghadapi timnas Myanmar Mutai. Untuk formasi Bajaki timnas kita kemungkinan menggunakan formasi 4-3-3. Di kiper ada Emri Andi, sementara duet center back antara Igbo Nepo dan Fahrudin Arianto. Sementara di back sayapnya di situ ada Pratama Rahan dan Asnawi Mangku Alam. Sementara di tengah di situ ada Rahmat Irianto, Evan Dimas dan Ricky Kambuaya. Sementara di depan di situ ada Witan Sulaiman, Irfan Jaya dan Ejra Walian. Oke, itu dia prediksi formasi timnas Indonesia versi Wangkong TV. Oke Mutai, jalannya pertandingan nanti timnas Indonesia harus tampil bagus, harus tampil ngotot, harus memenangkan pertandingan melawan timnas Myanmar Mutai. Tentunya bagi timnas kita harusnya memenangkan pertandingan ini, dan ini merupakan kesempatan bagi pemain-pemain timnas kita untuk membuktikan kapasitasnya, kemampuannya, terutama di depan Bajaki, karena sekarang mereka melawan tim yang selevel. Ya, itu dia. Dan secara postur pun sama, itu posturnya sama. Inilah kesempatan
kesempatan bagi pemain-pemain depan kita untuk membuktikan ketajamannya, Baji. Terutama saya pengen lihat Ejra Walian, Baji. Ejra Walian secara pergerakan mungkin memang tidak secepat Yudo, tidak secepat Deddy Setiawan, namun secara tendangan, akurasi tendangan saya pengen melihat, karena emang ketika awalnya ini tipikal striker yang striker, benar sekali, yang satu kali mendapatkan bola dia bisa langsung shoot. Itu dia, satu kali mendapatkan peluang langsung shoot dari luar kotak penalti ataupun dalam kotak penalti. Ya, itu pun yang terlihat ketika kita melawan Afghanistan kemarin. Peluang sangat banyak sekali dari Ejra Walian. Mungkin Dewi Fortuna. Mungkin salah satunya Dewi Fortuna yang belum menaungi timnas kita. Mudah-mudahan di pertandingan nanti Ejra Walian mampu membuktikan ketajamannya. Apabila diturunkan, dipercaya diturunkan, harus memberikan permainan terbaiknya, Motai. Saya juga pengen lihat Motai ini Ejra Walian ini, Motai. Ketika nanti dipercaya diturunkan oleh Sintayong, Motai. Ataupun Hani Sagara, ataupun Hani Sagara. Sampai kemarin Hani Sagara belum diturunkan, Motai. Apakah mau diberikan kesempatan nanti? Kita lihat nanti mungkin itu gimana strategi ataupun racikan pelatih Sintayong, Motai, untuk pertandingan nanti melawan timnas Myanmar, Mutai. Secara head to head, Bung Mutai, timnas Indonesia di 6 pertandingan terakhir 4 kali menang, 1 kali seri dan 1 kali kalah. Ini adalah modal yang cukup berharga ketika nanti menghadapi timnas Myanmar, Mutai. Ya, tentunya seperti itu. Itulah kesempatan bagi timnas kita untuk membuktikan kapasitas timnas kita, kemampuan timnas kita untuk mengalahkan timnas Myanmar, karena secara head to head kita di atas mereka. Namun sebenarnya walaupun gitu tentunya berbanding terbalik sekarang ini Bajaki dengan ranking FIFA. Karena secara ranking FIFA kita di bawah mereka, berbeda jauh, yaitu di bawah timnas Myanmar. Timnas kita sekarang berada di peringkat 166 menjadi per November. Ketika kita kalah kemarin dari Afghanistan, peringkat kita turun satu otomatis langsung turun. Yaitu ke 166 yang berasal dari 165. Sementara timnas Myanmar berada di atas kita, yaitu di peringkat 148. Cukup jauh sebenarnya. Cukup jauh. Namun tentunya itu tidak menjamin acuan. Tidak menjadi acuan ke harusnya jangan sampai ngedon duluan ketika melihat ranking FIFA, karena kemarin juga ketika menghadapi Afghanistan terlihat ngedon duluan, karena emang dari segi ranking pun berbeda jauh, Ya, mungkin emang ketika kita melawan timnas Asia Timur, Asia Tengah, emang sering kita itu ngedon karena postur, namun mungkin dengan sekelas-kelas Asia Tenggara mungkin yang secara postur sama, mungkin mudah-mudahan enggak. Kita sudah lebih terbiasa dan secara postur itu sama ya, seperti mudah-mudahan sudah terbiasa. Mudah-mudahan kita doakan Mutai timnas Indonesia menang melawan timnas Myanmar nanti, Mutai. Prediksi skor, Mutai, untuk pertandingan nanti, Mutai, timnas Indonesia menghadapi timnas Myanmar, Mutai. Ya, secara untuk prediksi skor tentunya saya memprediksi kali ini pertandingan timnas kita harusnya bisa memenangkan pertandingan kali ini, Bajaki. Kita doakan timnas Indonesia menang, karena emang walaupun laga uji coba, tetapi penikmat pecinta sepak bola, pendukung timnas Indonesia mendambakan timnas Indonesia ini menang, Bung Utai. Tentunya seperti itu. Ya, semuanya berapa nih, Bung Utai? Secara skor saya memprediksi kali ini timnas kita mampu mengalahkan timnas Myanmar dengan skor akhir 3-1. 3-1, Bung Utai. 3-1. Iya, skor cukup bagus sekali, Bung Utai. Cukup meyakinkan. Kita doakan, kita mudah-mudahan menangnya 3-1 nih, Bung Utai. Ya, mudah-mudahan sih sebenarnya harusnya clean sheet sebenarnya. Harusnya clean sheet, benar sekali, Bung Utai. Jangan sampai kegolan. Itu dia prediksi Mutai prediksi dengan skor akhir 3-1 untuk menangan timnas Indonesia. Gimana prediksi para pecinta sepak bola Indonesia, prediksi para pecinta yang setia nongkrong di channel Wangkong TV? Silakan isi di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa juga, apabila kalian suka dengan channel Wangkong TV, silakan tekan tombol subscribe di bawah ini. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya, biar kalian semua update video terbaru dari Wangkong TV. Oke, terima kasih, cukup sekian dari kami berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.